Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Febrio Telonika. Kali ini kita akan membahas tentang materi HCI 5, yaitu merancang untuk kolaborasi dan komunikasi. Yang pertama, kolaborasi, komunikasi, dan komputer. Yang pertama itu, orang suka berbicara, suka bersosialisasi dengan manusia dan dimediasi oleh komputer. Yang kedua adalah percakapan. Yang ketiga, koordinasi. Yang keempat adalah kesadaran. Kita masuk yang pertama, yaitu percakapan. Percakapan pada HCI ini mengacu pada interaksi antara pengguna, yaitu manusia dan sistem komputer, yang dilakukan melalui percakapan atau dialog. Dalam konteks ini, sistem komputer dapat berupa chatbot, asisten virtual, atau aplikasi lain yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mesin melalui bahasa natural atau perintah suara. Nah, seperti yang terlihat di sini, ini adalah gambar orang yang sedang melakukan video call, mungkin yang bisa dibilang. Jadi di dua tempat yang berbeda, mereka menggunakan komputer untuk melakukan video call tersebut. Selanjutnya yaitu ada dunia maya 3D Massive. Beberapa contoh dunia maya 3D Massive yaitu ada Second Life 2003 yang digunakan oleh lebih dari 2 juta pengguna. Yang kedua adalah Hotel Habbo dari tahun 2000, lebih dari 7 juta pemain dan merupakan multiplayer besar-besaran game online. Nah, percakapan seperti apa yang terjadi dalam lingkungan dunia maya 3D Massive ini? Mungkin mereka bisa percakapan berupa hal-hal random atau mengenai tentang game yang sedang mereka mainkan itu, atau tentang percakapan lainnya. Nah, selanjutnya ini adalah Hyper Mirror Morikawa dan Maesako 1998. Ini di Jepang. Jadi ini tante ini sebenarnya tidak berada di satu tempat yang sama dengan 3 orang yang lainnya. Nah, seperti ini. Mereka menggunakan komunikasi yang dimediasi oleh video yang menyertakan pantulan gambar pengguna, sehingga memungkinkan orang merasa seolah-olah berada di tempat virtual yang sama meskipun di ruangan yang berbeda secara fisik. Seperti ini, mereka sebenarnya tidak ada di tempat yang sama. Mereka hanya memberi space bagi orang yang berada di tempat yang berbeda itu, dan kemudian menggunakan virtual komunikasi. Jadi seolah-olah salah satu orang ini berada di tempat yang sama, padahal mereka secara fisik tidak berada di tempat yang sama. Selanjutnya adalah merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Yang pertama adalah banyak penelitian berfokus pada bagaimana mendukung percakapan ketika orang berjarak satu sama yang lain. Yang kedua, banyak aplikasi telah dikembangkan, misalnya email, konversi video, telepon video, konversi komputer, pesan instan, dan ruang obrolan. Yang ketiga, apakah mereka meniru atau melampaui cara berbicara yang ada? Mungkin bisa saja mereka melampaui cara berbicara yang ada karena mereka bisa berbicara dengan jarak yang mungkin ada yang antar negara, antar kota, tapi tetap di situ sering terjadi namanya gangguan. Pasti ada gangguan dalam mereka melakukan percakapan tersebut. Aturan percakapan. Aturan percakapan pada HCI mengacu pada panduan dan prinsip yang digunakan dalam desain interaksi antara manusia dan komputer melalui percakapan atau dialog. Berikut adalah beberapa aturan percakapan yang umumnya digunakan dalam desain HCI, yaitu yang pertama, pertanyaannya yang jelas dan terfokus. Jadi tidak bertele-tele dalam melakukan pertanyaan dan dalam satu konteks yang sama. Yang kedua, respon yang sesuai dan tepat waktu. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, konteks yang jelas. Nah, seringkali terjadi perpecahan dalam percakapan ketika seseorang mengatakan sesuatu itu dan disalahpahami. Pembicaraan akan mengulang dengan penekanan kata seperti yang ini, atau tidak, maksud saya yang itu. Gunakan juga token mengapa, dan apa. Seperti misalnya si A yang bercerita tapi ada gangguan koneksi, nah si B itu
pasti tidak akan mengerti. Dia akan menjawab dengan kata, "Hah? Apa?" Seperti itu. Apa yang terjadi dalam percakapan di mediasi teknologi? Yang pertama adalah terbatasnya interaksi nonverbal. Yang kedua, keterlambatan dalam respon. Yang ketiga, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman. Dan yang keempat adalah kesulitan dalam mengekspresikan perasaan karena mereka hanya melalui komputer saja. Selanjutnya adalah percakapan dimediasi oleh komputer. Percakapan dimediasi oleh komputer merujuk pada interaksi antara manusia yang dilakukan melalui sistem komputer atau teknologi yang serupa. Dalam percakapan yang dimediasi oleh komputer, pesan yang dikirim dan diterima biasanya dihasilkan oleh sistem komputer dan tidak langsung melalui suara atau bahasa tubuh seperti dalam percakapan tatap muka. Percakapan yang dimediasi oleh komputer memiliki manfaat dan kelemahan tersendiri. Namun, penggunaan harus tetap memperhatikan cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan pengalaman interaksi yang lebih efektif dan produktif. Selanjutnya ada dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal pada HCI melibatkan penggunaan bahasa lisan atau teks untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah penggunaan perintah suara untuk memberikan instruksi kepada sistem atau penggunaan keyboard dan mouse untuk memasukkan data perintah. Dan komunikasi nonverbal pada HCI melibatkan penggunaan gerakan tubuh, mimik wajah, dan ekspresi nonverbal lainnya untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya adalah gerakan tangan untuk memilih pilihan pada layar sentuh atau gerakan kepala untuk mengarahkan kursor pada perangkat virtual reality. Koordinasi dalam permainan. Koordinasi dalam permainan pada HCI mengacu pada cara penggunaan dan sistem komputer atau teknologi berinteraksi dalam konteks permainan. Berikut adalah beberapa contoh koordinasi permainan pada HCI. Yang pertama adalah aturan antarmuka pengguna yang responsif. Nah, biasanya pemain game itu suka game yang responsif atau tidak delay biasanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah sistem kontrol permainan yang intuitif. Sistem kontrol permainan intuitif dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat lebih mudah mengontrol karakter atau objek dalam permainan. Yang ketiga adalah sistem kamera yang adaptif. Sistem kamera yang adaptif dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat melihat dengan jelas karakter atau objek dalam permainan dan menavigasi dengan lebih mudah. Yang keempat adalah algoritma kecerdasan buatan atau AI. Algoritma AI dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem karena sistem dapat merespons dengan lebih cepat dan tepat terhadap perubahan situasi dalam permainan serta memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat keterampilan pengguna. Yang kelima adalah sistem multi pemain. Sistem multi pemain dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan pengguna lain dalam permainan sehingga pengguna dapat bekerja sama atau bersaing dengan pemain yang lain. Selanjutnya adalah mekanisme koordinasi. Mekanisme koordinasi pada HCI melibatkan berbagai faktor yang memungkinkan pengguna dan sistem komputer atau teknologi bekerja sama secara efektif. Berikut adalah beberapa mekanisme koordinasi pada HCI. Yang pertama adalah aturan antarmuka yang intuitif. Yang kedua, pemrosesan informasi yang efektif. Yang ketiga adalah algoritma kecerdasan buatan. Representasi koordinasi. Representasi koordinasi pada HCI mengacu pada cara sistem komputer atau teknologi merepresentasikan aksi atau tindakan pengguna dan mengkoordinasikan interaksi antara pengguna dan sistem. Representasi koordinasi dapat mencakup berbagai aspek termasuk representasi tampilan atau visual, representasi fisik, dan representasi logis. Dalam pengembangan sistem HCI, representasi koordinasi harus didesain dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks pengguna, tugas, dan lingkungan di mana sistem akan digunakan. Selanjutnya, mekanisme kesadaran low-tech. Mekanisme kesadaran low-tech mengacu pada penggunaan teknologi sederhana atau low-tech untuk meningkatkan kesadaran atau pemahaman pengguna tentang lingkungan mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat yang sederhana dan mudah digunakan seperti peta, diagram, atau tabel untuk membantu pengguna memahami informasi tentang lingkungan mereka secara visual dan konseptual. Selanjutnya adalah mekanisme awareness IT.
Mekanisme awareness IT mengacu pada cara sistem informasi atau teknologi informasi dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna tentang informasi dan lingkungan mereka. Mekanisme ini biasanya mencakup berbagai teknologi seperti notifikasi, pemberitahuan, dashboard, dan laporan, yang membantu pengguna memahami kondisi dan kinerja sistem atau lingkungan yang terkait dengan mereka. Mekanisme awareness IT harusnya didesain dengan hati-hati untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna dan dapat membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, merancang teknologi untuk mendukung kesadaran. Merancang teknologi untuk mendukung kesadaran atau awareness melibatkan beberapa tahapan dalam proses desain. Beberapa tahapan tersebut adalah antara lain, yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna, yaitu pertama kita harus mengetahui apa yang pengguna butuhkan untuk aplikasi kita ini atau website kita ini. Jadi agar kita dapat memenuhi kebutuhan para pengguna. Yang kedua, menentukan tujuan kesadaran. Kita harus menentukan tujuan kesadaran kita itu mengarah kemana. Apakah cocok dengan kebutuhan kita atau tidak. Yang ketiga adalah memilih jenis teknologi. Nah, kita harus pintar-pintar dalam memilih jenis teknologi yang akan kita gunakan untuk merancang teknologi. Yang selanjutnya, lubang intip Xerox Parks. Lubang intip Xerox Parks, Xerox Palo Alto Research Center adalah sebuah teknologi interaktif yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh para peneliti di Xerox Parks. Lubang intip ini adalah sebuah layar kecil yang terletak di sudut monitor dan berfungsi sebagai jendela kecil yang memungkinkan pengguna melihat ke dalam aktivitas komputer orang lain. Jadi bisa dibilang ini seperti CCTV yang ditaruh di ujung komputer, di ujung monitor komputer. Selanjutnya adalah papan tulis Ishii et al. 1993. Papan tulis Ishii et al. Ishii Kobayashi Grudin 1992 adalah sebuah teknologi interaktif yang digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dalam sebuah ruangan atau ruang rapat. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Hiroshi Ishii dan rekan-rekannya di MIT Media Lab pada awal 1990-an dan telah menjadi populer dalam lingkungan bisnis dan pendidikan. Selanjutnya, sistem notifikasi. Sistem notifikasi pada HCI bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam interaksi dengan teknologi informasi. Beberapa tujuan dari sistem informasi pada HCI antara lain yang pertama adalah meningkatkan kinerja pengguna. Sistem informasi pada HCI dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan mudah. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem informasi pada HCI juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan pengalaman interaksi teknologi informasi. Elvin adalah sistem kesadaran terdistribusi yang menyediakan berbagai layanan klien. Segal dan Arnold 1997. Elvin berfokus pada pengiriman pesan yang cepat, handal, dan efisien antara aplikasi. Protokol ini dirancang untuk mendukung pengiriman pesan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat untuk mengatasi masalah overload dalam jaringan komputer. Bebel, IBM Ericsson et al. 1999. Bebel pada Ericsson et al. 1999. Dalam konteks studi ini, Bebel merujuk pada gangguan atau noise dalam komunikasi antar manusia yang terjadi ketika banyak orang berbicara pada saat yang sama. Studi ini mengeksplorasi bagaimana Bebel mempengaruhi komunikasi antar kelompok dan bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari bubble dalam konteks kolaborasi tim. Nah, kita masuk ke slide terakhir yaitu poin kunci. Yang pertama adalah mekanisme sosial seperti pengambilan giliran, konvensi, dan lain-lain. Memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengordinasikan aktivitas kita. Yang kedua adalah menyadari apa yang dilakukan orang lain dan memberitahu orang lain apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dari kerja kolaboratif dan sosialisasi. Yang ketiga, banyak sistem teknologi kolaboratif telah dibangun untuk mendukung kolaborasi. Sekian presentasi saya kali ini. Jika ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih.